mengulik sedikit sih, kalau menurut dari Kak Faya, ini konsep gerakan membunuh laki-laki dari gerakan pembebasan Kurdistan itu seperti apa sih? Kakak tahu nggak sih atau bisa sharing ke kita itu? Iya, jadi konsep pembunuh laki-laki ini pertama ditawarkan oleh Abdullah Öcalan ya, yang mana sebenarnya, nggak secara harfiah kita artikan bahwasanya ini membunuh laki-laki gitu, karena it's also transforming the man gitu. Karena kan, seperti tadi yang Kakaknya bilang, banyak laki-laki yang didorong untuk menjadi maskulin atau mungkin, menormalisasikan kekerasan gitu. Mmm, yang mana itu juga menjadi beban untuk kedua belah pihak, maupun perempuan atau laki-laki gitu. Kalau misalnya dari aku sih sebenarnya aku pengen bahwasannya masyarakat tuh sadar kalau misalnya cara membebaskan patriarki itu tidak cuma membebaskan perempuan aja atau mensetarakan perempuan aja, tapi juga tentang bagaimana caranya masyarakat itu bisa mereduksi ekspektasinya pada laki-laki. Jadi menghilangkan stigma-stigma maskulinistik yang melekat pada laki-laki tersebut. Halo guys, kembali lagi ke podcast kita, Femtalk, Lika Studi Feminis. Pada episode ini kita kedatangan ada dua kawan kita yang membersamai di sela-sela kesibukan kita. Ada Kak Faya dan ada juga Kak Zevanya. Terima kasih. Mungkin biar nggak lambat, kita langsung masuk aja gitu ya. Kita membahas apa sih itu patriarki. Mungkin bisa dari Kak Faya dulu. Oke, menurut aku secara definisi patriarki itu adalah sebuah, mungkin sebagai, ini ya, doktrin yang mana, laki-laki diposisikan sebagai pihak yang lebih tinggi daripada perempuan gitu. Yang mana, hal ini juga masalah ini juga nggak hanya berdampak pada perempuan, namun juga, berdampak pada laki-laki. Ya, betul sih. Iya, Padahal, itu tidak hanya berdampak atau merugikan perempuan saja gitu ya, iya. laki-laki. Cuman kalau menurut Kak Zevanya, berdampak gak sih untuk laki-laki atau emang hanya sekedar berdampak untuk perempuan aja? Oke, jujur kalau misalnya menurut aku sih berdampak ya ke laki-laki, karena kan seperti yang sudah disebutkan sama Kak Kaya sebelumnya, kalau misalnya patriarki ini menempatkan posisi laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan, jadi ada relasi kuasa kan di situ. Nah, kalau misalnya dari pengalaman aku ya, teman-teman aku yang laki-laki itu biasanya mereka dituntut untuk menjadi maskulin seutuhnya. Kayak, "Eh, kan kamu laki-laki ya, kamu tuh harus kuat, harus strong, laki-laki tidak bercerita," kayak gitu kan. Mhm. Jadi, mereka tuh cenderung untuk susah kalau misalnya mau ngeregulasi emosi mereka, mau mengatur emosi mereka. Karena sejak kecil kan mereka sudah ditanamkan kalau misalnya mereka itu menjadi pemimpin yang kuat dan emosinya itu emang emosi-emosi maskulin yang mendominasi, gitu. Kalau misalnya dari aku. Ya, sepakat sih. Nah, pengen mengulik sedikit sih, kalau menurut dari Kak Faya, ini konsep gerakan membunuh laki-laki dari gerakan pembebasan Kurdistan itu seperti apa sih? Kakak tahu nggak sih atau bisa sharing ke kita itu? Iya, jadi konsep pembunuh laki-laki ini pertama ditawarkan oleh Abdullah Öcalan ya, yang mana sebenarnya, nggak secara harfiah kita artikan bahwasanya ini membunuh laki-laki gitu, karena it's also transforming the man gitu. Karena kan, seperti tadi yang Kakaknya bilang, banyak laki-laki yang didorong untuk menjadi maskulin atau mungkin, menormalisasikan kekerasan gitu. Yang mana itu juga menjadi beban untuk kedua belah pihak, maupun perempuan atau laki-laki gitu. Tapi kalau menurut Kak Zevanya itu relate gak sih di kehidupan sehari-hari harus membunuh laki-laki yang berdasarkan konsep yang tadi Kak Fanya ceritakan gitu ya? Kalau misalnya dari aku sih, bener kata Kak Faya, kalau misalnya ini tuh nggak secara harfiah membunuh laki-laki, maksudnya kayak membunuh mereka Mhm. ya, tapi, mencoba untuk memecah stigma dan juga, apa ya, kayak perspektif masyarakat bahwa laki-laki itu selamanya harus dominan, padahal kan setiap manusia kan juga punya latar belakangnya masing-masing gitu kan. Sehingga kalau misalnya dari pengalaman aku sendiri ya, jadi teman-teman aku tuh yang laki-laki,
kebanyakan tuh takut tahu untuk cerita, sekedar cerita kayak kenapa mereka sedih atau mungkin sekedar curhat, karena sekarang tuh toxic masculinity ini tuh ternyata dilestarikan sama tren-tren yang beredar kayak laki-laki tidak bercerita tapi bla 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 Iya. kayak gitu kan. Jadi aku rasa itu tuh penting banget untuk memahami bahwasannya tidak semua laki-laki itu bisa menjadi sesosok maskulin yang selama ini selalu diidam-idamkan oleh masyarakat gitu loh. Jadi ya kalau misalnya mereka tetap ibaratnya terjebak dalam stigmanya masyarakat, itu tuh akan membuat mereka kehilangan jati diri mereka sendiri karena mereka dipaksa untuk bertransformasi menjadi apa yang masyarakat inginkan, seperti itu. Hingga pada akhirnya memang membuat ketimpangan di masyarakat gitu ya antara laki-laki dan perempuan karena Betul. memang selalu dibenturkan akan hal itu. Terkadang laki-laki juga memang sulit karena sudah di stigma laki-laki itu harus kuat, nggak boleh nangis. Padahal juga manusia yang mempunyai perasaan gitu kan. Agak terakhir sih ya untuk mungkin Kak Faya bisa membagi ide untuk kawan-kawan yang di luar sana gitu ya, untuk laki-laki terutama. Sebagaimana dia itu sudah masuk ke dalam struktur atau memang dari kecil dia itu sudah di stigma harusnya harus kuat, gak boleh nangis, harus jadi sosok pemimpin. Cuman kan hingga pada akhirnya terkadang menjadi ketimpangan gitu ya di masyarakat. Gimana sih buat kawan-kawan terutama laki-laki di luar sana gitu ya untuk menciptakan dunia yang lebih adil, setara gitu. Sebenarnya ini perlu perlu adanya kerjasama antara perempuan dan laki-laki itu sendiri gitu kan. Yang mana juga kita harus perlu tahu kenapa adanya, dominasi yang selalu, terjadi gitu. Misalnya di kehidupan sosial, di lingkungan politik, atau mungkin di, sebatas pergerakan sosial gitu ya. Terkadang banyak orang, mengira bahwasanya gerakan pembebasan itu cuma sekedar, membunuh tirani, secara konkret gitu. Namun mereka juga nggak jarang untuk luput gitu, nggak jarang untuk lupa bahwasanya, tirani di kepala juga butuh untuk dieliminasikan lah. Karena tanpa adanya pembebasan di pikiran sendiri, tidak ada namanya pembebasan yang tercipta di lingkungan kita di sekitarnya. Mungkin dari Kak Zevanya dan Kak Fanya bisa ngasih inspirasi untuk laki-laki di luar sana gitu untuk mematahkan standar moral patriarki. Seperti apa sih? Jadi kalau misalnya dari aku sih sebenarnya aku pengen bahwasannya masyarakat tuh sadar kalau misalnya cara membebaskan patriarki itu tidak cuma membebaskan perempuan aja atau mensetarakan perempuan aja, tapi juga tentang bagaimana caranya masyarakat itu bisa mereduksi ekspektasinya pada laki-laki. Jadi menghilangkan stigma-stigma maskulinistik yang melekat pada laki-laki tersebut. Karena kan dari dulu kita tuh emang sudah lekat banget lah, sudah ditempelin banget sama peran-peran gender yang kaku. Contohnya kan misalnya sesimpel ayah bekerja, kemudian ibu mengurus anak dan mengurus rumah. Hal-hal kayak gitu kan sebenarnya adalah suatu percontohan yang simpel dan juga lekat dalam kehidupan sehari-hari kan terkait dengan patriarki. Nah, jadi semoga kedepannya itu bisa ada program-program, khususnya kalau misalnya kita ekspektasikan itu ada kontribusi lebih lanjut dari pemerintah juga untuk sekedar edukasi aja gitu loh masyarakat kalau misalnya nggak selamanya ayah itu mencari nafkah dan nggak selamanya ibu itu mengurus anak dan juga mengurus rumah. Mungkin dari Kak Faya. Mmm, untuk membongkar kultur patriarki itu sendiri justru dibutuhkan, kerjasama dan juga untuk membongkar stigma-stigma seperti yang dikatakan Kakaknya tadi, bahwasanya, perempuan itu nggak selalu dikodratkan sebagai orang yang mengurus rumah atau mungkin disetarakan dengan orang yang hanya membantu-bantu lah istilahnya, dan juga laki-laki tidak harus,
tidak harus berkontribusi untuk menormalisasikan kekerasan gitu. Nah, di gerakan sedikit saya bahas lagi, di gerakan Kurisan itu sendiri juga sempat dibahas gitu melalui proposal Have Jinaya yang diusulkan oleh Abdullah Öcalan itu sendiri gitu. Yang mana peran perempuan dalam perjuangan meraih kemerdekaan nggak hanya sebatas berkontribusi dalam hal kekerasan, begitu pula dengan laki-laki gitu kan. Dan maka dari itu sebuah kerja-kerja pembebasan gitu ya dari kultur-kultur yang cenderung patriarkis dan mendominasi dan melekat dengan hal-hal yang mensubordinasikan kelompok lain gitu. Kita perlu mengkaji ulang bahwasanya mengkaji ulang arti dari pembebasan itu sendiri gitu. Karena pembebasan itu sendiri idealnya justru berangkat dari pembebasan dari pikiran itu sendiri dan juga kelompok-kelompok yang saling bekerja sama gitu. Maka dari itu sebelum membunuh tirani secara konkret, kita perlu juga membebaskan diri kita dari belenggu-belenggu yang selama ini mengkonstruksikan kita untuk merasa terkungkang lah. Ya. Tadi kan Kak Zevanya sempat menyinggung toxic masculinity. Bisa Kakak jelasin sedikit mengenai toxic masculinity itu seperti apa sih? Nah, jadi kan yang tadi udah kita coba untuk telisik dan juga ulik terkait dengan laki-laki itu memiliki beberapa stigma di masyarakat, bahwasanya mereka itu harus dominan, mereka itu harus jadi pemimpin, mereka itu harus kuat gitu kan. Dan setelah ditelisik lebih lanjut dari perspektif feminis, ternyata ini tuh sebuah racun gitu loh. Karena kenapa sih dibilang sebuah racun, dari namanya aja kan toxic. Artinya di sini pada saat laki-laki menunjukkan sisi emosionalnya yang sering dikaitkan dengan feminin, contoh mereka merasa bersedih, seperti itu, mereka tuh dianggap bukan laki-laki. Nah, sebenarnya ini lumayan menarik sih, karena ya di beberapa teman-teman aku itu, dan semua teman aku itu adalah sosok laki-laki yang didambakan oleh masyarakat, dalam artian laki-laki yang kuat, laki-laki yang dominan. Beberapa dari mereka juga secara terang-terangan menunjukkan bahwasanya mereka juga punya sisi feminim. Nah, setelah aku bertanya lebih lanjut, semacam, kamu pernah nggak sih sebenarnya ngerasa bahwasanya kamu tuh dikucilkan dari masyarakat karena kamu ibaratnya berbeda lah dari apa yang diidam-idamkan sama masyarakat? Dan jawabannya adalah semuanya bilang pernah banget. Kenapa? Karena kan kalau misalnya di masyarakat mereka harus menunjukkan sisi-sisi yang dominan. Kemudian juga mereka harus menunjukkan bahwasanya mereka laki-laki dengan melalui kekerasan-kekerasan. Padahal kan kalau misalnya dari mereka sendiri, ada loh laki-laki yang bersifat keibuan, dalam artian kayak penuh kasih sayang, lemah lembut. Nah, laki-laki yang seperti tadi itu ditolak oleh masyarakat, maka terciptalah kata-kata toxic masculinity. Dan itu tuh berbahaya banget, karena membuat mereka sebagai individu ya, bukan sebagai laki-laki yang didamkan oleh masyarakat. Mereka sebagai individu itu tuh dihapuskan dari masyarakat sebagai kaum-kaum yang termarginalisasi gitu. Karena memang sudah ada pengotakan dalam masyarakat bahwasannya kalau laki-laki itu harus seperti ini, dan ketika mereka tidak seperti itu dianggap bukan manusia atau bahkan dianggap bukan laki-laki seutuhnya gitu. Untuk Kak Faya, patriarki itu kan sangat merugikan untuk laki-laki. Contohnya itu bisa nggak sih dijelasin? Patriarki itu tentu juga merugikan ke pihak laki-lakinya seperti tadi yang Kavanya bilang, yang dimana laki-laki itu sendiri didorong untuk menjadi superhero gitu kan ya, jadi orang yang tahan banting lah istilahnya, dan nggak boleh lemah istilahnya. Lalu hal ini juga mesti dikaitkan dengan fenomena sosial itu sendiri, yang mana hal ini juga merupakan simptom lah dari simptom dari eksploitasi, yang mana itu juga dilahirkan dari kapitalisme atau pasar bebas.
Nah, maka dari itu perjuangan gender ini gitu kan, feminisme itu nggak boleh dilepaskan dari perjuangan kelas gitu. Karena kan laki-laki itu sendiri yang mana mereka didorong, dieksploitasi, mental mereka ditekan untuk mental mereka ditekan sebagai orang yang harus membopong mentalitas laki-laki lah, mentalitas maskulin gitu. Mereka juga seakan-akan kebutuhan kapital baru ini, market ini juga seakan-akan secara tidak sadar disokong oleh sistem yang patriarkis ini gitu. Dari perbincangan tadi kita yang sudah panjang, itu dari Kak Zevanya dan Kak Faya, ada nggak sih rekomendasi solusi untuk memecahkan gitu di masyarakat, baik itu perempuan dan laki-laki, tentang patriarki ini? Mungkin dari Kak Faya dulu. Oke. Untuk membongkar dominasi patriarki ini, aku ada 2 rekomendasi ya, yaitu dibagi sebagai skala besar dan skala kecilnya. Seperti Nah, apa tuh, Kak? dalam skala besar itu kita mungkin bisa dimulai dengan menyetarakan perjuangan rakyat, perjuangan kelas gitu, dengan perjuangan feminisme gitu atau perjuangan gender. Karena semua isu yang ada gitu, semua isu yang eksis dalam ruang lingkup masyarakat itu selalu ada relasi di antaranya gitu. Atau lebih rinci lagi interseksional gitu ya. Mungkin dalam skala kecilnya itu antar individu, antar kelompok, kita bisa meredefinisikan kata cinta itu sendiri mungkin ya. Karena banyak dari sistem patriarki ini tidak kadang sih sebenarnya selalu atau mungkin sering mengartikulasikan bahwasanya cinta itu eksklusif dan tidak berdasar dengan dan tidak berkutat pada cinta secara kolektif gitu kan. Yang mana itu juga mendestruksikan makna-makna cinta kasih terhadap komunal atau manusia seperti komunitas gitu ya. Dan pada prakteknya mungkin bisa dimulai dengan memvalidasi perasaan sekitar kita, memberi ruang aman bagi kelompok-kelompok yang membutuhkan ruang aman gitu kan, terlebih pada kaum-kaum marginal ya, gitu. Wah, kalau dari Kak Zevanya mungkin? Sebenarnya kalau misalnya dari aku, awalannya tuh bisa sesimpel kayak nanya ke teman laki-laki, "Are you okay?" Kenapa? Karena hal ini tuh juga bisa berdampak pada perubahan cara kita untuk merespons emosi laki-laki. Biasanya tuh kan orang-orang merespons kalau misalnya laki-laki sedang emosional kayak, "Apaan sih lebay?" Nah, tapi coba deh, dari sisi tersebut bener dari kata Kak Faya juga kita tuh harus coba untuk aplikasiinnya dari hal-hal kecil dulu. Jadi, contoh ada teman kalian yang merasa bahwasanya dia lagi nggak stabil atau misalnya lagi nggak di masa yang baik-baik aja. Coba ditanya, "Kamu oke kah? Kamu kenapa? Mau cerita nggak?" Karena kan kita nggak pernah tahu ya, kalau misalnya nanti ke depannya mereka akan berbuat apa karena sudah terlalu banyak beban yang ditanggung oleh mereka. Kemudian juga, ini sih dari aku, seperti yang kita ketahui kan kalau misalnya keluarga itu adalah pendidikan paling utama, paling awal kan dalam tumbuh kembangnya anak. Nah, jadi terkadang, ironisnya, malah keluarga sendirilah yang mengajarkan dan menerapkan sistem patriarki tersebut, sehingga terbawa pada anaknya besar. Nah, ini tuh sebenarnya apa ya, kayak lingkaran setan gitu loh. Pada saat anaknya sudah menjadi dewasa dan menikah, ia menerapkannya kembali ke anaknya yang selanjutnya. Jadi, menurut aku penting banget adanya pendidikan di ruang keluarga, mengajarkan bahwasannya oh, kamu laki-laki dan kamu perempuan, kalian berdua itu punya kesempatan yang setara. Kemudian memberikan kasih sayang yang sama pada keduanya, jadi tidak ada ketimpangan ataupun bias. Terutama biasanya kan bias itu dipengaruhi oleh, karena anak saya laki-laki, saya akan memberikan lebih banyak sokongan kepada dia. Kemudian bisa coba untuk mengajarkan bahwasanya pekerjaan rumah tangga itu tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan aja, tapi laki-laki juga seharusnya berkontribusi untuk menyelesaikan hal tersebut. Dan yang terakhir tuh kalau misalnya untuk laki-laki sendiri ya,
coba orang tua itu mulai mengajarkan kepada anak laki-lakinya bahwasanya, nah nggak apa-apa kok kalau misalnya kamu nangis karena itu wajar, bagian dari manusia gitu. Setelah perbincangan tadi kita dengan Kak Faya dan Kak Zevanya, kita tahu bahwasannya patriarki itu tidak hanya merugikan terhadap perempuan saja, laki-laki juga sangat dirugikan. Jadi mari kita membuat dunia yang lebih aman, nyaman, adil, setara, baik itu laki-laki dan perempuan. Terima kasih Kak Faya dan Kak Zevanya telah membagi pandangan dan wawasan pada podcast kali ini. Semoga percakapan kita pada podcast kali ini dapat menginspirasi kawan-kawan di luar sana untuk memperjuangkan dunia yang lebih adil dan setara. Untuk lebih lanjutnya mungkin kita ada di next podcast Fem Talk, Lingkar Studi Feminis.